Oke teman-teman, buat teman-teman dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman di luar sana ada yang sudah telat bayar di pinjol ilegal. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa aplikasi. Di dalam aplikasi ya, namanya aplikasi pinjol ilegal beranak. Jadi beranak, di dalam aplikasi itu ada aplikasi lagi ya, bisa sampai 5, bahkan lebih dari 5, ada bahkan sampai 10. Ini ada tagihan ya, ada tagihan sekitar 4 pinjaman teman-teman ya. Nah, di bagian atas ini ya, ini pinjaman pelunasan. Nominal pinjamannya sekarang sudah mencapai 3.400.000 rupiah teman-teman ya. Nah, ini sudah lewat ya, sekitar 5 harian lah ya, 1 mingguan lah teman-teman ya. Nah, yang paling atas dan yang kedua ini di sini tanggal 13 bulan 3, 2 minggu. Jadi beda-beda ya, ada 4 pinjaman atau 4 aplikasi lah ya. Nah, ini sudah telat semua teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang terjerat pinjaman online seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu untuk resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal, contohnya seperti ini, seperti apa sih bang? Nah, buat teman-teman yang masih belum paham atau belum tahu, kalian simak video ini sampai selesai. Di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Ini sesuai pengalaman ya teman-teman, pengalaman gagal bayar ataupun telat bayar di pinjaman online ilegal. Nah, ini salah satu bukti ya kalau pinjol ini nggak dibayar. Nah ya, di sini kita coba pelunasan. Oke, nah ini totalnya sekitar 5 juta ke atas teman-teman ya, sekitar 5 juta. Yang paling bawah ini 1.500.000, yang kedua ini 1 juta, dan yang ketiga 1 juta, dan yang keempat yang paling atas ini 3.400.000 ya. Jadi totalnya itu lebih dari 5 juta. Nah bang, apakah sebar data bang? Nah, jadi misalkan teman-teman telat bayar di pinjol ilegal, pastinya kalian dikirim foto. Kalau ditagih itu dikirim foto selfie, foto KTP, kayak gitu. Kalau teman-teman telat bayar, pastinya kalau anda nggak bayar hari ini, terpaksa kami perluas cara penagihan kami kalau anda masih belum bayar. Nah, itu biasanya kalau kalian mau telat bayar ataupun sudah telat, biasanya seperti itu cara penagihan dari pihak pinjol ilegal teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang komentar, bang saya sudah diancam sebar data oleh pihak pinjol ilegal, ini masih belum telat loh bang, sudah diancam sebar data. Nah, itu sebenarnya sudah biasa teman-teman. Jadi siapapun yang gagal bayar ataupun mau telat bayar di pinjol ilegal, biasanya memang diancam seperti itu. Itulah ciri-ciri atau cara penagihan dari pihak pinjol ilegal misalkan kalian mau telat bayar. Bang, apa benar itu mau disebar data? Misalkan teman-teman bertanya. Biasanya kalau sebar data itu teman-teman, itu nggak bakalan ke seluruh kontak kalian, nggak bakalan. Ya mungkin kalau disebar data ya yang pertama ya kontak darurat, itu kondar. Ya, kalau nggak kondar biasanya nomor pacar atau nomor orang tua kalian biasanya disebarin. Pokoknya yang sering ditelepon atau di WA kalian itu yang dapat kiriman sebar data biasanya ya. Jadi misalkan teman-teman sering nelpon siapa teman kalian, nah itu yang diutamakan dikirim terlebih dahulu. Atau orang tua kayak gitu, atau pacar, itu yang pasti dikirim foto selfie atau foto KTP pas pengajuan kalian seperti itu. Itu bakalan ke seluruh kontak? Enggak sih, enggak. Yang penting teman-teman yang telat bayar, kalian nggak usah panik, nggak usah sampai stres memikirkan itu nggak bakalan sampai disebar ke seluruh kontak kalian kok. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, bang saya sudah di WA ini katanya kalau nggak bayar mau disebar ke Facebook katanya. Itu sudah biasa, ada sebagian teman-teman yang disebar ke Facebook, tapi ya cuman komentar aja sih. Yang penting kalau teman-teman telat bayar, intinya kalian nggak usah panik, itu yang dibutuhkan. Kalau kalian panik ya kalian sudah nggak bisa mikir kayak gitu. Intinya nggak usah takut lah ya. Kalau kalian memang tidak ada dana, kalian nggak usah takut, hadapi aja apapun resikonya. Nah,
kalau masalah sebar data sebenarnya nggak bakalan disebar ke seluruh kontak kalian kok. Kalaupun ada yang mungkin 1 orang atau 2 orang, 5 orang lah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau teman-teman pengen aman betul ya kalian bayar, kan seperti itu. Jadi intinya di sini saya menginformasikan aja. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kalau kita telat bayar disebar data nggak? Ya kalau masalah disebar iya kalau pinjol ilegal. Cuman yang disebar itu orang terdekat, ya ibu atau bapak, ya atau pacar yang sering dihubungi lah, biasanya itu yang dikirim. Ya mungkin ya 5 orang lah teman-teman, ya seperti itu. Jadi seperti apa Bang, apakah kita harus bayar? Kalau kalian di data kalian sudah disebar, ngapain bayar? Ya kan, ya saran saya seperti itu ya. Ya. Soalnya apa? Pinjol ilegal, kalau kalian telat bayar 1 hari 2 hari itu nggak mau tahu kayak gitu. Pokoknya intinya waktu bayar, harus ada dana kayak gitu. Kalau nggak ada dana pasti disebar data, ya sudah nggak usah dibayar. Kalau memang data kalian disebar, itu aja sih jalannya pinjol ilegal. Ini aja sampai sekarang ya aman sih. Kalau 1 orang 2 orang itu wajar sih, atau 5 orang disebar data wajar. Intinya kalian nggak usah panik lah ya, nggak usah takut dapat WA kayak apapun. Memang kalau kalian mau jatuh tempo di pinjol ilegal, biasanya memang ya banyak nomor yang masuk-masuk ya. Saya bikin poster foto anda kayak gini kayak gitu, aduh itu hanya gertak aja sih, nggak bakalan disebar ke seluruh kontak. Intinya seperti itu. Kalaupun ada ya 5 orang lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Meskipun diancam ke Facebook, mungkin ya komentar aja, nggak sampai di Facebook kalian, teman kalian nggak sampai. Takut juga pinjol ilegal. Ini salah satu contoh, ada yang telah 2 minggu, 1 minggu, sampai sekarang ya aman-aman saja. Memang nggak dibayar karena kemarin sudah sebar data gitu loh. Jadi menghadapi pinjol ilegal ya santai aja, ngapain bingung kalau kalian nggak ada dana ya. Jadi intinya kalian nggak usah panik lah di WA kayak gitu, nggak bakalan lah ya. Itu hanya gertak aja sih. Kalaupun ada ya 3 atau 4 orang. Itu aja sih kalau pinjol ilegal ya. Mungkin kalau kalian 1 minggu masih di WA, di telepon kayak gitu. Kalau sudah lewat dari 2 minggu biasanya sudah nggak ada sih. Takut juga pinjol ilegal soalnya gitu loh. Semakin banyak teman-teman yang melaporkan pinjol ini ya semakin dia ditutup sebentar lagi seperti itu. Jadi intinya dia takut juga, mikir juga seperti itu. Cuman cara penagihannya ya agak kasar sih ya. Kalau nggak gitu karena dia pinjol ilegal gitu loh. Nah jadi nasabah banyak yang telat bayar itu cara penagihannya memang ya kasar-kasar kayak gitu. Itulah pinjol ilegal. Makanya kalau data kalian disebar ya gak usah dibayar, gitu aja sih. Karena pinjol ilegal itu nggak menerima orang yang telat bayar kayak gitu. Intinya kalau kalian waktu jatuh tempo harus bayar. Kalau nggak bayar data anda disebar, ya kalau disebar ya nggak usah dibayar. Itu aja sih ya. Jadi sampai sekarang ini aman deh teman-teman ya. Aman intinya apa ya, nggak ada apa-apa, nggak ada DC. Bahkan banyak teman-teman yang telat bayar takut didatangi DC pinjol ilegal. DC pinjol ilegal yang nggak ada ya, yang legal aja nggak ada, apalagi yang ilegal ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.